wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah, NIM 181221010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori bimbingan karir, yaitu teori dari Anna Rowe. Nah, sebelum saya membahas materi, saya akan memberikan satu buah kalimat, yaitu orang pesimis akan selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan yang ia miliki. Namun, orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan yang sedang ia hadapi. Nah, dalam materi ini saya mengambil sebuah jurnal dari Abdul Hayat, yaitu mengenai pola asuh dan hubungannya dengan kecenderungan pemilihan karir anak, yaitu dari jurnal Ilmiah Ilmu Kependudukan dan Dakwah, volume 1 bagian 1. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih tentang karir itu? Karir sendiri merupakan rangkaian perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, jabatan, pekerjaan, serta berkaitan dengan dunia profesional yang akan digelutinya. Selanjutnya, dalam teori Anna Rowe, ia membagi atau ia menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen yang akan mempengaruhi karir, yaitu faktor keturunan atau genetis, pengalaman masa kecil, dan juga kebutuhan-kebutuhan hidup. Selanjutnya yaitu pemilihan karir terbagi atas 2, yaitu person oriented atau jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain, seperti pekerjaan sosial, dan yang kedua yaitu non-person oriented atau pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda, seperti pekerjaan yang menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya Anna Rowe membagi pekerjaan atau deskripsi pekerjaan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama pelayanan, kontak bisnis, organisasi, teknologi, lapangan, sains, budaya umum, dan seni dan hiburan. Nah, yang pelayanan ini seperti pekerjaan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada orang lain, kemudian yang kontak bisnis seperti pekerjaan yang mereka dapat meyakinkan orang lain serta dapat menjual produk, dan yang ketiga yaitu organisasi seperti pekerjaan manajemen, diantaranya adalah bekerja dengan pemerintah atau dapat bekerja untuk melakukan manajemen di dalam sebuah perusahaan. Nah, yang keempat yaitu teknologi, yang termasuk merupakan membuat atau merawat dan menemukan sesuatu hal baru tentang teknologi. Yang kelima yaitu lapangan, yang termasuk di dalamnya yaitu mengurusi tentang kekayaan alam, baik itu mengembangkan ataupun memproduksi. Dan yang keenam yaitu sains, yang termasuk dalam bentuk kelompok yang terkait dengan pengembangan dan penggunaan ilmu sains sendiri. Dan kemudian yang ketujuh yaitu budaya umum. Nah, dalam budaya umum ini, pekerjaan ini cenderung memiliki keterkaitan pada aktivitas manusia dan budaya. Nah, yang kemudian mengenai pola asuh dan pengalaman awal anak. Nah, mengenai pola asuh anak yang akan menggambarkan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dalam mengasuh dan membesarkannya. Ada 3 tipe interaksi orang tua dan anak dalam keluarga, yaitu yang pertama, overprotective adalah orang tua yang memperhatikan anak secara langsung, diantaranya melakukan seperti perlindungan secara berlebihan ataupun menuntut anak yang berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu avoidance, di mana orang tua dalam tipe ini atau dalam pola ini itu adalah orang tua yang menghindari anak, diantaranya mengabaikan keperluan fisik anak dan juga menolak anak secara emosional. Dan yang ketiga yaitu gaya orang tua yang menerima dan mencintai. Nah, dari gaya atau pola interaksi orang tua ini akan mempengaruhi pemilihan karir anak. Seperti pada pemilihan yang overprotective, biasanya anak akan memiliki atau memilih pekerjaan yang kaitannya dengan person oriented, seperti pelayanan, kontak bisnis, organisasi, budaya, dan lainnya. Dan kemudian untuk ke anak yang dididik atau pola interaksinya dalam keluarga dalam seperti avoidance, maka biasanya anak akan memilih pekerjaan yang sedikit berinteraksi dengan orang banyak, seperti non-person oriented.
dia akan berorientasi kepada benda-benda seperti bekerja dengan bidang teknologi, pekerjaan lapangan, atau dalam bidang ilmu pengetahuan sains. Dan yang ketiga ini, yang acceptance, maka anak biasanya akan lebih memilih atau menjadi pribadi yang lebih casual untuk memilih pilihan karirnya. Selanjutnya, mengenai hubungan pola asuh dengan orientasi pilihan karir, akan terbagi atas 6 tingkat, yaitu tanggung jawab, kapasitas, keterampilan. Nah, 6 tingkatan ini terbagi yaitu yang pertama profesional dan manajerial, biasanya pekerjaannya seperti pelayanan atau servis. Yang kedua yaitu profesional, dia berhubungan dengan dagang dan bisnis, yaitu bisnis kontak. Yang ketiga yaitu semi profesional dan small business, biasanya ia mengarah pada pekerjaan dalam organisasi. Dan yang keempat yaitu skill, biasanya ini akan mengarah kepada pekerjaan yang berorientasi kepada teknologi. Dan yang kelima yaitu semi skill. Nah, di dalam semi skill ini biasanya seperti pekerjaan lapangan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu unskill, yaitu berisi tentang pengetahuan budaya dan seni pertunjukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa dalam teori Underrow ini ia lebih membahas bagaimana pola asuh orang tua akan berdampak atau mempengaruhi pilihan karir anak untuk kedepannya yang akan menentukan masa depannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.